Halo, 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 halo. Baik lagi dengan MC. Iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi Arif, para pemirsa. wabarakatuh. Tadi Kita ketemu lagi daripada gua kaget sama lo, gue ikutin lo aja tadi. hari ke berapa ya? 7 bulan Ramadan? Yoi. Puasa? Iya, 7. alhamdulillah ya. Berarti tinggal kali 4. Ih, Ya iyalah. kali 4. Tinggal 3 minggu lagi lah kurang Yes. lebih ya. Nah, Yes. oke. Jadi menu hari ini kita ada terkait mostly dari US nih ya. Mostly dari US. Jadi terkait dengan Sampai kita nyari-nyari tadi di kalender, kayaknya nggak ada lagi yang bisa iya, enak dibahas. ada RBA rate sih, cuman ya itu nggak terlalu banyak berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh adalah FOMC minutes-nya. Itu hari Rabu kemarin ya? Iya, kurang lebih lah ya, pertengahan minggu. Terus juga terkait perkembangan harga komoditas. Ukraina. Ya, terkait juga sedikit Ukraina juga. Ya. Gitu. Oke. Siap. Ting dung. Ting tung. Ya, jadi kita sedikit bahas dulu mengenai RBA ya. Jadi Bank Sentral Australia itu kemarin menahan suku bunganya ya di tengah lonjakan-lonjakan inflasi di global. Tapi di Australia sendiri sepertinya ya masih standar kayak Indonesia. Jadi Australia sama Indonesia ini sama lah. Inflasi global naik ya, di domestik sendiri sebenarnya mulai menunjukkan kenaikan, tapi untuk saat ini mereka lebih mendorong pertumbuhan ekonominya dibandingkan mereka concern terhadap inflasi. Sehingga dari Australia kemarin mereka menahan suku bunganya, dan ini mungkin menjadi acuan kira-kira Indonesia seperti apa gitu, karena kita lihat nih impact dari kenaikan-kenaikan harga di sebelumnya nih ya, kemarin harga Petrolite, terus juga kemarin minyak goreng. Nah, terus impactnya terhadap inflasi seperti apa? Mungkin seperti itu. Jadi mungkin Bank Indonesia sepertinya akan melihat perkembangan dulu nih ya, gitu. Walaupun kalau melihat posisi kayak gini, biasanya eh, most likely sih, gue belum prediksi lagi jadinya. Soalnya kan kalau kita ngelihat negara sekitar udah lebih banyak memang yang naikin kan, Dim. Naikin apa? Naikin suku bunga. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, lebih banyak banget. Nah, Korea, Eropa, dan lain-lain tuh India, masing-masing negara Eropa ya. ada yang bilang ada juga India juga faktor-faktor yang bisa diikuti gitu kan. Jadi Iya. kalau misalnya gue belum melihat datanya Australia. Apakah dia memang nggak ada tekanan inflasi dan lain-lain ya? Terkait sama komoditasnya, dia nggak tahu duitnya lagi banyak juga kali ya. Gimana? Karena ya itu, karena mostly kan dia kayak China juga ya, di mana China ini juga slow growth karena beberapa kali di lockdown Oh, iya. gitu. Jadi itu yang membuat China mungkin inflasinya juga masih akan cenderung lebih rendah gitu. Kemudian Australia juga lebih pro growth dia dibandingkan concern terhadap inflasi, lebih kayak Indonesia jadi view-nya Sikat terus ya. gitu. Selama inflasinya belum pada tahap yang terlalu tinggi, dia lebih cenderung mendukung pertumbuhan gitu, kurang lebih gitu. Nah, terus selanjutnya sebelum kita bahas mengenai berita dari Amerika, itu kemarin sih lebih banyak juga di awal minggu, terutama harga komoditas yang sudah mulai jinak ya, terutama minyak ya, karena beberapa hal, kalau kemarin kita udah sebut ya beberapa hal tersebut apa ya, yang terkait dengan redanya perang di Ukraine ya, walaupun terakhir juga mereka pasukan Rusia itu mereposisi, dan saat ini belum ada terlalu aksi yang membuat serangan-serangan lagi lah yang dahsyat gitu ya, jadi mungkin agak kalem. Tapi berita-beritanya ketika Ukraine mengambil alih beberapa kota yang tadinya sudah direbut sama Rusia, itu ada berita-berita yang pelanggaran HAM lah, di mana warga sipil ditembak dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin sempat membuat harga minyak agak sedikit naik juga gitu, karena ada beberapa sanksi baru lagi nih terkait dengan Rusia ya, pemblokade orang-orang atau perusahaan-perusahaan, juga pembayaran, sistem pembayaran, dan bank-bank. Oh iya, banyak. Jadi ada seluruh aset di bank tersebut, bank Rusia itu benar-benar dibekukan. Jadi orang-orang nggak bisa ngambil dan Di bank. lain-lain. Soalnya katanya si US, pokoknya kalau dia kan kemarin itu ada kewajiban pembayaran bonds si Rusia ini. Kata Amerika, bayar bondsnya uangnya mesti langsung dari Rusia. Jadi yang ada duitnya di bank Amerika nggak boleh dipakai duitnya. Gitu. Ya, ya terus kemarin kan juga sempat dibahas tuh, dia Putin mau pembayaran gas itu ataupun minyak menggunakan Kejadian. rubel.
Kejadian ya itu ya? Kejadian. Oh, pakai rubel dong berarti. Pakai rubel. Itu gue nggak dengar beritanya justru. Beberapa negara, gue lihat headline apa mau nggak mau bayar pakai rubel. Mau, ya. Tapi di satu sisi harga minyak juga murah karena ya ada minyak murah dari Rusia yang dibeli oleh beberapa negara, contohnya China, India, sama termasuk Indonesia katanya. Considering kalau benar-benar pakai rubel kan considering nilai tukarnya kan. Iya Iya, kan? ya dan mungkin mereka jualnya harga miring ya, diskon, flash sale, gitu. Nah ini yang membuat harga minyak agak turun karena juga selain tensi perang agak mereda, juga yang kemarin sudah sempat kita sebut bahwa US itu merilis cadangan minyaknya, juga China yang lockdown, dan itu yang membuat di awal minggu harga komoditas agak turun ya sampai dengan sekarang lah ya, dan membuat pasar secara overall agak tenang gitu pada awal minggu dengan harga komoditas. Tapi ada juga ketika di pertengahan minggu ini FOMC minutes yang agak membuat resah baru ya. Betul. Gitu karena Geli-geli basah. geli-geli bahasa. Karena dari minutes-nya itu jadi benar Bung Arif, kemarin kan kita bahas sepertinya bisa jadi setiap meeting itu naiknya lebih dari 25 basis point. Iya. 50, dan itu sepertinya sudah mulai terlihat dari minutes-nya. Dan yang terbaru lagi adalah mereka itu mau mengurangi assets balance mereka. Jadi intinya mereka kurang lebih mereka mau mengurangi asset balance sekitar 95 billion dollar per bulan. Dan itu berarti itu intinya dia mau meredam inflasi, jadi mengurangi duit yang beredar di masyarakat dengan menjual obligasi-obligasi yang dia punya gitu kan. Kemarin pada saat pandemi, pada saat ekonominya melemah, itu kan mereka justru mencoba membeli obligasi-obligasi government US di market, dengan ya otomatis kalau beli berarti dia mengeluarkan uang kan, uang semakin banyak untuk masyarakat bertransaksi lah, betul. gitu. Nah sekarang kebalikannya gitu. Nah ini yang membuat market agak langsung jittery ya. Ya. Gitu. Kalau by the way tadi sekarang gue lagi ngeliatin dollar index. Apparently untuk minggu kemarin larinya ke US semua tuh, Dim. Jadi kalau kita lihat US itu keep naik. Dolarnya naik ya. Dolarnya naik. Dari Jadi, 9 berapa? Dari 97,8-an terakhir ke 99,8. Dan itu keep naiknya pelan-pelan terus itu, tapi steady. So meaning masih US trend ya. Untuk ya terutama USD trend lah maksud gua. Mungkin itu terutama dari beberapa mata uang yang cenderung melemah, seperti kayaknya GBP itu kemarin juga agak melemah gitu ya. Mungkin juga terkait dengan ada berita terkait dengan inverted yield nih Bung Arif nih. Apa itu dia? Apa itu inverted yield? Ini kan udah pernah kita sedikit bahas ya, bahwa kalau investasi mungkin teman-teman bisa cek di Baskom kita terkait dengan Financial 101. Bisa buat IG kita bentar. Apa tuh? Oh iya, inverted yield ya. Jadi intinya semakin beresiko suatu aset, tentu saja market berharap semakin gede indikasi tingkat imbal hasilnya lah kurang lebih. Jadi kalau inverted yield itu kan artinya kalau bonds itu punya namanya yield curve namanya. Jadi yield curve itu ngasih lihat tuh berbagai macam titik di yieldnya yang 2 tahun berapa, yieldnya yang 3 tahun berapa, 5 tahun dan tenor yang 2 tahun yield berapa, 3 tahun yield berapa, dan seterusnya sampai 20 tahun, 30 tahun gitu. Nah, titik-titik ini kalau disambungin kan jadi curve. Nah, yang ekonominya lagi kondisi segala macamnya normal, itu kita sebutin namanya positive yield. Artinya semakin panjang tenornya, semakin tinggi yieldnya. Nah, atau tingkat imbal hasil ya. Jadi, karena ya tadi berhubungan dengan risk and return. Betul, semakin panjang kita invest, semakin resikonya makin panjang, tapi harusnya returnnya lebih tinggi. Itu yang terjadi kalau misalnya pasar normal-normal aja. Nah, inverted yield itu artinya kagak normal.
ada di beberapa titik di mana yang lebih pendek itu obligasinya yieldnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lebih panjang. Kebalik, jadi inverted tuh kebalik gitu Kebalik. ya. Nah, Jadi yang tadinya naik semakin panjang semakin naik, ini semakin panjang malah ada betul, beberapa turun. betul. Nah, beberapa yang turun ini kalau gua baca bener nggak tuh yang 2 dan 10 gitu. Iya, tenor 2, tenor 10 itu Itu inverted. memberikan grafit inverted. Artinya 2 tahun itu yieldnya lebih bagus Dibandingkan dengan yang 10 10 tahun. tahun. Betul. Dalam kondisi normal itu harusnya 10 tahun yang lebih tinggi, Yes. lebih menarik. Jadi gitu. kalau apa namanya definisi-definisi lah gitu. Kalau di mana adanya inverted ini itu di mana market udah mulai bingung ini arah marketnya kemana. Ya, dan itu sangat highly correlated atau banyak sekali pakar-pakar ini yang bilang lah bahwa inverted yield ini menunjukkan tanda-tanda resesi. Betul. Bukan berarti resesi, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda resesi. Artinya ada perlambatan dalam perekonomiannya ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kemarin ada berita heboh tuh, lo ngomong kayak gitu tadi. Di salah satu big banks analis ngelihatnya gitu. Udah akan ada resesi di US 2023. Terus yieldnya US Treasury itu berapa sih sekarang? Dia sebut akan berada di atas 3. Nah, jadi itu dia ngomong itu dan itu publicized tuh. Publicly gitu. Nah, itu jadi something yang sekarang jadi banyak diomongin tuh tentang resesi jadinya. Ya. Ya kan? Nanti kalau kita lihat analis-analis pasti banyak minggu depan nih, pasti akan banyak yang ngomongin possibility of recession dan lain-lain di US. Ya, betul. Terutama dengan biasanya tanda paling utama dan paling valid biasanya tuh mereka bilang itu adalah inverted yield. Yes. Dan sekarang sudah nongol gitu. Makanya sekarang banyaklah bertebaran pembicaraan mengenai resesi ini. Gitu. Biasanya kalau udah kayak gini nih, orang-orang langsung ke Google. Cek what is recession. Iya, perlambatan ekonomi lah intinya lah ya. Karena gue 2 kali kayak gitu bertahun-tahun lalu. Pas ada ngomongin recession buka lagi. Ya untuk mengingatkan. GDP minus di 2 kuartal berturut-turut. Oh ya, benar. Nah, itu itu kan resesi. resesi itu sebenarnya pada saat pandemi itu beberapa negara mengalami resesi ya. Gitu dan ini yang ya sebenarnya kayaknya kesannya agak menakutkan dan tapi so far kalau mungkin teman-teman cek ya beberapa negara pada saat pandemi itu sebenarnya sudah mengalami resesi. Even kita. Ya, kita juga Even sempat kita, ya. Oh, ya kita sempat ya. Nah, jadi kalau misalnya apakah itu serem ya, kita udah hadapin anyway. Ya, betul. Tapi itu sempat membuat market agak jittery, agak-agak turun. Tapi, kalau Indonesia kita cek ya, IHSG dan rupiah. Wah, iya loh IHSG. Gila men IHSG. IHSG all time high lagi, 7.100, hampir 7.200 loh. 7.210 kalau nggak Udah, salah. mana ada high-nya bentar. Nggak ada Sempat deh, high-nya 7.200 Ada ya? lah kayaknya udah sempat Ya udah. nembus ya. Kalau Gila nggak juga ya. salah, gila. Tadinya kan kita expect 7.000-an ya, tapi ternyata sentimennya cukup Iya. positif. Walaupun sebenarnya beberapa saham kayaknya flat-flat aja, ya. Ada beberapa yang sektor yang positif, nanti mungkin kita cek lagi. Tapi kalau misalnya dilihat ini kita juga bahas kemarin kan mengenai Goto. Ya. Ya. Nah, Goto itu berita yang gue dapet itu oversubscribe. Wih, dapat loh. Kali. Dapat kilo. Cuman 25%. Wah, lumayan. Berarti berapa tuh? Sekitar 2,5 M. Ngarep aja. Duit Kan cuman cuma bikin 10 kemarin. 10 M. Oke, terus Rim. cuman yang menarik adalah mereka penjatahannya itu ingin menyebar ke beberapa investor retail. Jadi semakin banyak lo bid, porsinya semakin dikit. Sebagian banyak. Gitu. Jadi kayak misalnya gue 25% karena mungkin di atas 10 juta misalnya gitu kan. Yang 50 juta ke atas atau 100 juta ke atas itu mungkin dapatnya lebih dikit lagi persentase. Berarti dia mengharapin yang kita masukin angka kecil-kecil dong. Dia mengharapkan sahamnya itu benar-benar terdisburse ataupun jadi nggak ada orang yang bisa megang banyak pada saat IPO gitu. Jadi yang di bawah 10 juta itu persentasenya lebih banyak gitu. Berarti lu dikit, berarti lu banyak banget tuh. Kan dikit 20% kan dikit. Sedang lah. Kayak banyak lu kayak lu kurang terus terang lu sama gue nih. Tapi yang menarik juga selain Goto juga banyak ternyata yang ready to IPO. Fintech. Enggak cuma fintech, ada yang dari energi lah, dari banyak lah dari berbagai sektor. Dan itu yang menunjukkan bahwa mungkin karena pandemi kemarin itu banyak yang menunda. Nah, ini kayaknya banyak yang sekarang udah mau siap-siap dirilis gitu. Ada yang lu incer? Belum lihat lagi sih.
Kemarin masih fokus Goto gitu. Tapi ini menjadi hal-hal yang menarik sih IPO ini. Mungkin kita bisa selectively kita lihat apa aja yang menarik, kira-kira sektor mana yang mungkin kita bisa coba lagi gitu. Karena ya itu IHSG all time high All time high. sepertinya, marketnya juga cukup solid ya. USD IDR flat-flat aja ya. USD IDR flat aja. Dari 14.350 naik turun nggak jauh-jauh di situ. Kemarin Ya paling naik-naik 370 ada, Iya, betul. 380 ada. betul sempat di bawah 350 juga. Cuman ya kurang lebih US rupiah agak flat banget Flat, ya, flat, cenderung flat banget. Langsungnya to the point. Minggu depan Minggu depan kita lihat dulu, ada beberapa data ya. Kita langsung ke bahas mengenai minggu depan ya. ya Jadi minggu depan itu ada beberapa data inflasi. Yang pertama dari China, itu diperkirakan dari 0,9% ke 1,2%. Oke. Itu juga mengingat dengan banyaknya lockdown, jadi agak ragu juga sih dia bisa naik segitu. Kemudian ada dari Jerman. sebanyak itu dia lockdown ini. Ya kalau kita udah bahas kemarin ya. Iya, kita udah bahas. Sekota gitu kali ya. Terus Jerman mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi yang berpengaruh adalah US inflation. Ngeri. Itu Kapan tuh, Dim? itu pertengahan, lupa ya, Kamis atau Rabu atau Jumat ya. Pokoknya antara pertengahan gitu ya. Dari 7,9% ke 8,5%. Masih naik terus. Ya, dan ini 8,5 tinggi sekali. Kita ini udah nggak pernah lihat angka segitu inflasi kita ya. Untuk US itu untuk Luar negara biasa. maju ya. Untuk negara maju ini di atas 4 itu sebenarnya udah luar biasa. Ya, Berarti ini bener-bener luar biasa. Kayak lagi dong. ya, jadi ini 8,5% cukup tinggi, makanya Fed ini ya kayak tadi ya langkahnya udah naikinnya udah nggak mungkin 25 basis point lagi sepertinya. Ini kayaknya udah 50 basis Total point. itu gue baca another 2,25 atau 2,5% kenaikannya. Totalnya ya, Iya. secara total. Secara total apa kenaikan lagi, Dim? Jadi 3 kali. Kayaknya gini, kalau misalnya dia masih ada 6 kali, tadinya 0,25, ya itu masih ya 3 masih oke lah gitu loh. Di atas 3 juga itu mungkin market jadinya udah price in. Justru kalau misalnya yang kayak tadi komen lu itu yang bilang kalau misalnya dia bisa naik lebih dari 25, itu lumayan seru di market. Ya. Kadang-kadang dia bisa naikin 0,5 gitu. Ya. Market pricing 0,25, ya adalah goyang-goyang dikit. Iya, tapi ini sepertinya 0,5 pun sudah mulai di price in. Kalau melihat dari gelagat dolarnya menguat, terus kemudian market yang udah mulai ya ada tanda-tanda kemarin kan, Oke. sentimennya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang paling mungkin harus diperhatikan adalah itu. Terus kemudian ada ECB rate, itu sepertinya tetap ya flat 0%. Terus yang menarik lagi adalah retail sales dari US. Nah, itu perkembangannya seperti apa? Kan mereka nggak ada puasa, jadi perkembangan penjualan retail di Amerika seperti apa? Apakah naik gitu? Kalau misalnya dilihat dari harga yang naik, ya otomatis belanjaannya juga akan semakin banyak sih. Jadi harusnya naik. Jadi perkiranya juga retail sales di Amerika juga akan naik gitu. Kurang lebih itu. Jadi temanya kalau untuk minggu depan still masih ngurusin US punya Ya, interest rate dan inflasi. betul. Temanya masih akan itu. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat dari perkembangan kemarin yang sudah mulai price in, terus kemudian harga komoditas yang sudah mulai menjinak. Kalau kemarin kan komoditasnya udah mulai mendekati level 100. Nah, ini ada beberapa produk minyak ya, WTI ya, itu Udah di bawah 100. udah di bawah 100 gitu. Jadi apabila nanti minggu depan tensi perangnya tetaplah kurang lebih atau bahkan lebih Lebih keras. lebih turun, terus komoditasnya juga semakin jinak, ya itu otomatis marketnya mungkin akan cenderung lebih positif lah. Nah, Baik dari IHSG, mungkin rupiah juga akan kalem-kalem aja ya. rupiah akan Kurang kalah. lebih. Kalau gue lihat US rupiah sih kalem-kalem aja. Within the range masih kayak seperti Sama biasa. kayak kemarin 14.350 plus minus lah ya, Ya. nggak jauh. Tapi kalau dari IHSG sepertinya 7.200 nih all time high. Berarti sekarang apakah kita bisa bilang sepertinya walaupun penutupan kan nggak 7.200. Ya. Ya kan, masih di bawah itu. Apakah kita akan segera melihat 7.200 menjadi support level, Bima? Yes. Kelihatannya 7.000, belum kita lihat grafiknya ya, tapi kalau lihat sepertinya pelan-pelan naik, kemudian ada beberapa IPO,
Terus kemarin Goto oversubscribe, ya sepertinya 7.200 sih udah kelihatan. Oke. Hilalnya udah kelihatan ini 7.200. Nah, jadi kalau apa namanya dari sisi obligasi, kalau dari sisi obligasi kita lihat sih untuk ada good news dikit. Kalau selama ini kalau gue sering liatin itu adalah kepemilikan asing. Nah, kepemilikan asing sudah ada kenaikan, Dimas. Udah Sudah mulai ada beli ya. tadinya kan turun terus tuh. Nah, jadi kalau dari awal bulan itu udah mulai naik tuh dari 848, akhirnya kemarin per tanggal 6 itu menjadi 856. Jadi lumayan ada kenaikan hampir 10T di kepemilikan asing obligasi pemerintah Indonesia. Nah, itu it's a good news. Kalau kita lihat dari sisi risk, CDS juga turun terus. Lalu kalau kita lihat pergerakan bonds juga mungkin belum akan agresif di di minggu-minggu depan. Cuman apakah akan ada penguatan di bonds? Sepertinya ada sedikit ya. Gue nggak bisa bilang berapa levelnya. Cuman kalau kita lihat dari moodnya kepemilikan asing itu sepertinya ada flow in lumayan untuk nge-support harga-harga si obligasi ini. Ya, oke. Jadi ya kurang lebih marketnya sebenarnya cukup sportif ya selama Sportif. komoditasnya nggak naik lagi, kemudian perangnya juga nggak semakin tinggi lagi. Sama nggak ada surprise news dari US. Iya. Nah, tapi yang harus diperhatikan tadi inflation rate-nya. Kalau misalnya 8,5% ternyata lebih tinggi lagi, Baru panik. nah, itu mungkin marketnya akan turun lagi Ya. gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Gimana Bung Arif? Ada pertanyaan lagi? Malu. Nggak ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita akhiri podcast Thank you very ini. much. Thank you. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.